Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people, welcome to English Lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesehan be fun. Okay, today we are going to study about pronoun, tentang kata ganti. Kata ganti kayak saya, kamu, dia, mereka, kita, itu adalah kata ganti. Gambaran awalnya saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya begini. Pak Arif adalah guru bahasa Inggris. Dia tinggal di Demak. Jadi kata dia ini mengacu ke Pak Arif. Kalau di dalam bahasa Inggris, Mr. Arif is English teacher. He lives in Demak. He refers to Mr. Arif. Jadi he itu mengacu ke Pak Arif. Contoh lagi, saya mempunyai seorang ibu. Saya sangat mencintai dia. Dia ini mengacu ke seorang ibu. I have a mother. I love her so much. Saya punya seorang ibu. Nah, her ini mengacu ke a mother's. Her refers to a mother's. Jadi gambaran awalnya begini. Sudah hampir paham ya? Nah, di dalam pronoun itu adalah beberapa jenis. Yang pertama adalah subject pronoun. Subject pronoun itu ada I, artinya saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, benda. Nah, bagaimana penggunaan subject pronoun? Kapan digunakan? Mari kita bahas subject pronoun. Subject pronoun yang tadi sudah saya bilang ada I, you, they. Nah, they ini digunakan untuk orang atau benda lebih dari satu. Ingat, lebih dari satu, bukan cuma satu saja. Misal, Ani and Adi, my friends, cat, my mother and my father, you and your sister. Jadi orang atau benda lebih dari satu. Nah, di sini ada menggunakan S ya. Ada kasih tanda S di sini, ada kata-kata, ada huruf S-nya. Nah, S di sini artian adalah jamak. Dia berarti banyak. Kalau di Indonesia kan misalnya teman-teman diulang 2 kali. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya huruf S di sini. Sebagai tanda jamak ditambahin huruf S. Artinya kucing-kucing. Ada we. We ini contohnya adalah I and you, I and my brother, I and my friend, I and. Ini we. Next, she. Ini biasanya digunakan untuk nama perempuan satu aja. Misal Fatima, Zahra, my mother, sister, aunt. He digunakan untuk nama laki-laki satu orang aja. Kayak Zen, my father, brother, uncle. Yang terakhir ada it. It itu untuk benda, book, cat, apple. Nah, kalau benda cuma satu saja, ingat di sini nggak ada S-nya. Kalau ada S-nya, masuknya ke they. Tapi kalau nggak ada S-nya, masuknya ke it. Subject pronoun itu terletak di depan sebelum verb atau auxiliary. Nah, di sini bisa kita lihat, kalau letaknya itu di depan, di sini di depan, ini verb letaknya di depan, maka fungsinya ini sebagai subject pronoun. Ini adalah subject pronoun. Contohnya adalah Mr. Arif is English teacher. He lives in Demak. He ini kan letaknya sebelum lives ya. Lives itu kan verb. Maka he ini adalah subject pronoun yang mengacu ke Mr. Arif. Contoh berikutnya adalah Tata and Cookie play kite. Ini, nah kata ganti dari Tata and Cookie adalah they. Ini adalah subject pronoun. Berikutnya ada object pronoun. Object pronoun ini letaknya di belakang fungsinya sebagai objek. I jadi me. Jadi kalau dia biasanya kan gampang. Saya suka kamu. Kamu suka saya. Jadi sama-sama sayanya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris beda. Kalau letaknya di depan itu I, tapi kalau dia sebagai objek jadi me. I jadi me. You jadi you. They jadi them. We jadi us. She jadi her. He jadi him. It jadi it. Nah, contohnya bagaimana sih object pronoun? Ini object pronoun me, you, them, us, her, him, it. Nah, object pronoun terletak di belakang setelah verb atau auxiliary. Letaknya di belakang. Ingat, karena objek itu kan letaknya setelah predikat kan? Contohnya gini.
Subjeknya ini Mr. Kim semuanya alfabet ini. Ini objeknya berubah. Misal I jadi me, you jadi you, they jadi them, we jadi us, she jadi her, he jadi him, it tetap jadi it. Nah, ini yang letaknya di belakang, ini namanya adalah object pronoun. Contohnya adalah Mr. Arif is English teacher. The students love him. Object pronoun dari Mr. Arif adalah him. Contohnya begini, ini him, ini mengacu ke Pak Arif. Anita is a good student. Anita, kata gantinya Anita adalah her. Her ini letaknya setelah like. Contoh berikutnya, Tata and Cookie are my friends. I love bla bla bla. Jadi kata ganti Tata and Cookie apa kalau jadi objek? Tata and Cookie kan tadi they. Jadi kata gantinya jadinya them. Benar sekali. Tentang object pronoun. Nah, berikutnya selain ada subject pronoun dan object pronoun, berikutnya adalah possessive adjective. Jadi kepemilikan. My, I jadi my, you jadi your, they jadi their, we jadi our, she jadi her, he jadi his, it jadi its. Possessive adjective atau kepemilikan. Contohnya gini. Nah, possessive adjective itu letaknya di depan sebelum noun atau kata benda. Nah, misalnya bukuku. Kalau kita mau bilang bukuku, jadinya adalah my book, bukuku. Bukumu, your book. Artinya bukumu. Jadi bacanya belakang dulu dari bendanya, baru ke ini ya. Their book, buku mereka. Our book, buku kita. Her book, bukunya. His book, bukunya. Its book, bukunya, gitu. Nah, ini adalah possessive adjective. Jadi kepemilikan. Contohnya misalnya pensilku, berarti my pencil. Tas dia laki-laki, his bag. Kelas kami, our class. Itu contohnya ya. Jay has a sister. Her name is JC. Name ini kan noun. Jadi a sister ini kata gantinya adalah pakainya her. Mr. Hasan lives with bla 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 family. Family ini kan kata benda ya. Jadi kata gantinya Pak Hasan adalah his. Oke, itu aja. Dan setelah possessive adjective ada lagi yang terakhir adalah possessive pronoun. Misalnya punyaku, mine, punyamu, yours, punya mereka, theirs, punya kami, ours, punya dia, hers, punya dia laki-laki, his. Kalau it's nggak ada. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.